Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, manakala saya mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan ini, kemudian menafsirkan bacaan kita dalam konteks Injil Matius, saya kemudian berpikir tentang kisah-kisah pewayangan yang barangkali mirip atau sejajar dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya teringat cerita tentang Pandawa naik ke surga setelah berakhirnya perang Bharatayuda Joyo Binangun. Tapi juga saya teringat suatu lakon yang berjudul Gatotkaca Winisuda. Barangkali di antara ibu bapak saudara ada yang sudah tidak asing lagi dengan lakon ini, Gatotkaca Winisuda. Dikisahkan bahwa Raden Gatotkaca, putra dari Putri Arimbi, seorang raksasa, dan Raden Werkodara akan dinobatkan menjadi raja di kerajaan Pringgondani. Kerajaan Pringgondani itu sendiri adalah kerajaan milik bangsa raksasa dengan raja-rajanya Prabu Tremboko yang kemudian punya anak Prabu Arimba. Prabu Tremboko dibunuh dalam sebuah pertempuran oleh Prabu Pandu Dewanata dari Hastina. Prabu Arimba, putranya, dibunuh dalam suatu pertempuran oleh Werkudara, putra dari Prabu Pandu Dewanata. Dan yang menarik kemudian Putri Arimbi menikah dengan Werkudara. Dan mereka punya anak Raden Gatotkaca. Nasiah dan diceritakan bahwa di Keraton Pringgondani diadakan musyawarah untuk mengangkat raja menggantikan Prabu Arimba yang telah terbunuh itu. Nah, rupa-rupanya semua sepakat, termasuk Putri Arimbi dan adik-adiknya para raksasa, bahwa yang menjadi raja adalah Raden Gatotkaca. Ibu bapak saudara, semua sepakat. Tapi rupa-rupanya ada yang kemudian balelo dari kesepakatan itu, yaitu salah seorang adik dari Putri Arimbi, Pangeran Brojodento. Mula-mula sepakat, tapi kemudian dia berubah pikiran. Dan dia menemui para pemimpin keraton Astina, berkonsultasi. Dia menghadap Prabu Duryudono yang didampingi oleh Begawan Durna dan Patih Arya Sengkuni. Berkonsultasi. Ini urusannya bagaimana? Kok bisa-bisanya yang jadi raja adalah Raden Gatotkaca? Bukan saya, yang sebetulnya merupakan anak laki-laki tertua setelah Prabu Arimba. Loh, kok mengapa sampai kakak perempuan saya, Putri Arimbi, setuju Gatotkaca itu menjadi raja? Memang Gatotkaca itu anaknya. Tapi apakah dia tidak berpikir bahwa ayah saya juga telah dibunuh oleh kakek si Gatotkaca ini? Demikian juga kakaknya, yaitu Prabu Arimba. Kakak saya juga dibunuh
oleh anak Prabu Pandu Dewanata, yaitu Werkudara. Ibu bapak saudara, para pemimpin Astina mendengar itu menjadi gembira. Maka Pati Arya Sengkuni segera mengeluarkan nasihat-nasihat yang berbisa kepada Brojodento. Brojodento, tahta Pringgondani adalah hakmu. Kamulah yang pantas duduk di tahta Pringgondani menggantikan abangmu Prabu Arimbi. Gatotkaca itu siapa? Kakak perempuanmu Arimbi itu telah berkhianat kepada Trah Prabu Tremboko. Rebut hakmu. Kami dari Astina akan membantu, mendukung dari belakang. Wah, itu kata Patih Arya Sengkuni. Nah, mendapat nasihat tersebut yang juga dikukuhkan oleh nasihat dari Pendito Durna dan persetujuan dari Prabu Duryudono, maka Pangeran Brojodento merasa dikuatkan hatinya untuk merebut kembali tanda petik apa yang menjadi haknya. Maka dia datang ke keraton Pringgondani yang waktu itu sedang melaksanakan upacara penobatan Raja Prabu Hanom Gatotkaca. Ibu bapak saudara, upacara tersebut kemudian menjadi buyar dengan kedatangan Brojodento yang berseru-seru, "Aku penuntut hakku sebagai Raja Pringgondani." Nah, Putri Arimbi, kakak perempuannya, merasa sedih, bercampur marah. Ini kan sudah disepakati, bahkan Brojodento pun ikut menyepakati. Loh, kok sekarang malah berbalik dan menuntut tahta? Ibu bapak saudara, kemudian terjadi perkelahian, pertarungan, adu kesaktian antara adik dan kakak. Antara Brojodento yang ingin merebut tahta dan kakak perempuannya Putri Arimbi yang merasa sedih, kecewa, marah, malu atas perbuatan adik kandungnya ini. Pertarungan sengit berlangsung. Pada waktu itu Sri Kresna yang merupakan penasihat ulung bagi Pandawa berkata kepada Werkudara atau Bima, suami dari Putri Arimbi, "Werkudara, istrimu sedang bertarung. Masa kamu hanya lihat-lihat saja, berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa?" Kata Werkudara, "Yang bertarung itu adalah orang-orang Pringgondani. Iku dudu urusanku. Aku meh tur wae," kata Werkudara. Istrinya bertarung mati-matian. Werkudara malah memutuskan untuk tidur, ibu bapak saudara, dengan alasan itu pertarungan, itu perkelahian di antara orang-orang Pringgondani, bukan urusan Pandawa. Gatotkaca yang baru saja dinobatkan sebagai Prabu Hanom bingung dengan sikap ayahnya. Prabu Kresna berkata, "Tetuko, Bambang Tetuko, deloken ibumu bertarung dengan pamanmu. Apa yang akan kau lakukan?" Gatotkaca berkata pelan, "Maaf Pakde, ayah saja. Romo kula mboten wantun, apalagi saya." Sri Kresna, Prabu Kresna marah sekali kepada Gatotkaca. Ini semua untuk memperjuangkan dirimu. Ini untuk kamu. Sekarang kamu malah mau lepas tanggung jawab. Mohon maaf, laki-laki macam apa kamu, Tetuko? Prabu Kresna marah. Lalu mendengar perkataan terakhir, "Laki-laki macam apa kamu?" Gatotkaca kemudian segera lompat ke gelanggang pertarungan, meminta ibunya untuk mundur. Dia berhadapan dengan pamannya, yaitu Pangeran Brojodento.
Tapi sebelum ia bertukar pukulan dengan pamannya, muncul pamannya satu lagi, adik dari Brojodento, namanya Brojomusti. Nah, kamu tidak angger, kamu tidak akan menang melawan pamanmu Brojodento. Tidak akan menang. Satu-satunya kemungkinan menang kalau Soko guru dari keraton ini runtuh. Gatot Kaca tidak mengerti apa artinya. Tiba-tiba raksasa Brojomusti masuk ke dalam telapak tangan kanan Gatotkaca. Dan pertarungan segera dimulai dengan sangat sengit. Berjam-jam mereka berkelahi tanpa terlihat ada tanda-tanda siapa yang akan menang atau kalah. Tapi pada suatu ketika Brojodento lengah dan dihantamlah kepalanya dengan kepalan tangan kanan Gatotkaca. Hancurlah, rubuhlah Brojodento, terhempas ke bumi, mati. Ibu bapak saudara. Tapi pada saat yang hampir bersamaan terdengar jeritan dari telapak tangan Gatotkaca. Terlempar dari telapak tangan itu sesosok raksasa Brajamusti, dan kedua raksasa itu tergeletak di tanah. Dan pada detik-detik menjelang menghembuskan nafas yang terakhir, Brojodento berkata, "Keponakanku Gatotkaca, engkaulah yang berhak atas tahta Pringgondani. Barusan kau diuji kesaktianmu, sifat kesatriamu. Apakah layak engkau memimpin negara Pringgondani? Apakah kau sanggup melindungi rakyat Pringgondani? Mulai sekarang, aku dan pamanmu Brajamusti akan menyertaimu. Brajamusti akan tinggal di dalam telapak tangan kananmu. Aku akan tinggal di telapak tangan kirimu. Maka engkau punya ajian maha dahsyat, Brajamusti dan Brojodento. Pukulan Brajamusti dan pukulan Brojodento." Lalu kedua raksasa tangguh ini menghembuskan nafas terakhir, dan segera Gatotkaca dikukuhkan sebagai Prabu Anom Gatotkaca, sebagai Raja Pringgondani. Ibu bapak saudara, sekilas mungkin kita merasa ngeri. Wih, penuh dengan kekerasan. Wih, harus ada korbanan nyawa. Wih, betapa keserakahan, ambisi, keinginan berkuasa telah dibentangkan dengan cetowelo-welo dalam cerita ini. Ibu bapak saudara, kita bisa kritik cerita ini dari sudut pandang kekerasan, nafsu berkuasa dan sebagainya. Tapi ada hal yang perlu kita lihat juga dalam cerita ini, bagaimana seseorang diuji apakah ia layak menyandang jabatan sebagai raja. Nah, barusan kita membaca dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 18, Bapak Saudara. Khususnya di ayat 18, Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalau kita mau terjemahkan agak berbeda, tapi tetap setia pada bahasa asli ayat ini, bunyinya, "Kepadaku telah diberikan seluruh otoritas atau seluruh wewenang, baik di dalam surga maupun di muka bumi atau di atas bumi." Ibu bapak sekalian, ini kata-kata dari Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kata-kata ini mengungkapkan bahwa ia baru saja dikukuhkan, baru saja diteguhkan sebagai Mesias,
sebagai yang diberi otoritas oleh Allah Bapanya untuk memerintah surga dan dunia. Sebetulnya jauh sebelum itu Allah telah menobatkan Yesus, telah mengangkat, melantik Yesus sebagai Mesias. Kita bisa membaca dalam peristiwa baptisan di Sungai Yordan. Dalam Matius 3 ayat 17 kita membaca, terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah memproklamirkan bahwa Yesus ini anaknya yang Ia kasih. Ungkapan ini, ibu bapak saudara, mengingatkan para pembaca Injil Matius di zaman kuno pada Mazmur 2 ayat 7. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Itu Mazmur tentang penobatan Pangeran Yehuda dari keturunan Daud untuk menjadi raja dari dinasti Daud. Saat dia diangkat atau dinobatkan itu, dikatakan, aku telah memperanakkan engkau. Nah, sekarang Mazmur itu muncul dalam Matius pasal 3 ayat 17. Inilah anak yang kukasihi. Jelas kalau begitu, Yesus dinobatkan oleh Bapanya sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai yang dipertuan atas surga dan dunia. Tetapi ternyata perkataan itu tidak berhenti, karena kemudian Allah menyambung dengan berfirman, kepadanya lah aku berkenan. Ibu bapak saudara, ungkapan kepadanya lah aku berkenan terambil dari Yesaya 42 ayat 1. Tentang sosok yang diurapi tetapi melayani, memberikan dirinya sebagai hamba Allah. Tempo hari kita pernah membahas nyanyian-nyanyian tentang hamba Tuhan secara singkat dalam kebaktian minggu lalu. Yesus diproklamirkan oleh Bapaknya bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai hamba. Dan kesetiaan sebagai hamba inilah yang nanti menjadi suatu ukuran untuk mengukuhkan dia sebagai raja. Jadi raja sudah dinobatkan, tapi seakan ada masa percobaan bagi sang raja untuk kemudian seterusnya memangku jabatannya. Dia harus menjalankan peran sebagai hamba Tuhan, dan itu berarti menempuh penderitaan, ibu bapak saudara. Seperti halnya Raden Gatotkaca sudah dinobatkan sebagai Prabu Anom Gatotkaca di Pringgondani, tapi masih harus berhadapan dengan Roja Demto untuk kemudian mengukuhkan atau dikukuhkan sebagai raja Pringgondani, ibu bapak saudara. Tapi sekarang kita merenung lebih lanjut, bagaimana Yesus ini melaksanakan perannya sebagai hamba dari Bapaknya, sehingga kemudian ia berhak untuk dikukuhkan, diteguhkan sebagai raja atau Mesias. Ibu bapak saudara, yang pertama, mari kita perhatikan kata-kata yang dipakai. Kita membaca misalnya dalam doa Bapa Kami pasal 6 ayat yang ke-10, ada kata-kata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu. Yesus mengajar murid-muridnya, mengajar para pengikutnya, dan mengajar kita juga sekarang ini untuk berani berkata kepada Allah, jadilah kehendakmu. Berarti biarlah kehendakmu yang berlaku, yang terwujud
Bukan hanya di surga tapi juga di muka bumi ini. Tapi Ibu Bapak Saudara, orang yang sama dalam pergumulan dahsyat di Taman Getsemani juga berdoa, jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku, tapi jadilah kehendak-Mu. Apa yang bisa kita petik di sana? Untuk dikukuhkan sebagai Mesias atau Raja, Yesus menjalani ujian sebagai hamba. Dan Ia menang. Bukan hanya Dia mengajari kita berdoa, ya Bapa jadilah kehendak-Mu. Ia sendiri berdoa untuk dirinya menerima kehendak Bapaknya. Jadilah kehendak-Mu. Ibu Bapak Saudara, kesediaan, bahkan keberanian, meski terselip rasa gentar di sana, untuk membiarkan kehendak Allah yang terwujud dalam hidup kita menjadi salah satu tanda kita bersedia menghambakan diri kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara. Nah, sekarang kita bisa lihat selanjutnya. Ada kata yang luar biasa dalam ayat 18 ini. Diberikan. Kepadaku telah diberikan. Dalam bahasa Yunani, kata dasar untuk diberikan ini adalah didomi. Didomi. Dan sangat mengejutkan itu muncul dalam Matius 20 ayat 28. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan, didomi nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kita bicara tentang jadilah kehendak-Mu dalam doa Yesus di Taman Getsemani. Apa kehendak-Mu itu? Yaitu supaya Engkau, hei Yesus, memberikan nyawa-Mu sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan itu berarti menggenapi maksud kedatangan-Mu ke dunia, sebagaimana sudah diungkapkan oleh malaikat dalam mimpi ayah angkatnya, yaitu Yusuf. Matius 1 ayat 21. Engkau akan menamai dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berkata sembari menuang anggur, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, yang ditumpahkan demi pengampunan dosa banyak orang. Oh, sekarang kita mengerti bahwa kehendak Bapa yang digenapi oleh Yesus ini adalah kehendak dalam arti rancangan penyelamatan bagi manusia berdosa. Tapi tentu kita tahu Ibu Bapak Saudara bahwa penggenapan rencana keselamatan bagi manusia berdosa itu melibatkan manusia-manusia konkret, manusia-manusia seutuhnya, termasuk kejahatan-kejahatan, termasuk kebencian, kedengkian, hasrat untuk berkuasa, murka. Maka Yesus menurut Injil Matius sampai 4 kali berkata, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia berdosa untuk dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Ibu bapak saudara, kejahatan manusia, kelicikan manusia, kebencian yang bercokol di dalam diri manusia, hasrat untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan yang ada dalam diri manusia, baik orang Yahudi, para pemimpinnya, maupun penjajah Romawi, semua tumpah ruah dalam suatu pesta pora kekejaman tiada tara, yaitu penyaliban atau pembunuhan atas Yesus Kristus.
misteri ilahi, bahwa Allah mengaruniakan juru selamat untuk kita manusia berdosa melalui kekejian manusia. Kekejian manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tiap rencana yang jahat, tiap pikiran yang jahat, tiap perbuatan yang jahat yang mencederai sesama, pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetapi sebagaimana Allah pernah bekerja di dalam kebusukan kakak-kakak Yusuf yang menjualnya ke Mesir, Allah juga bekerja di dalam dan melalui kejahatan para pemimpin Yahudi dan penguasa Romawi. Sangat luar biasa. Itu hanya menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kudus sekaligus juga berdaulat. Bukan hanya atas sejarah manusia secara umum, bahkan atas kejahatan manusia. Allah berdaulat. Ibu bapak saudara. Lalu bagaimana? Dia yang berkata, jadilah kehendakmu. Dia yang menjalani kehendak itu sampai tuntas, sampai selesai, sampai dengan kematiannya di kayu salib. Maka terpenuhilah syarat untuk ia dikukuhkan sebagai Raja, sebagai Mesias. Dan kita juga membaca dalam Matius 28 ayat 16 ini, kata-kata di bumi seperti di surga. Dalam teks Yunani, en urano, kai epi teis geis. En urano, di dalam surga. Kai epi teis geis, dan di atas bumi. Ungkapan itu persis sama kita temukan dalam Matius pasal 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. En urano kai epites geis. Persis sama. Apa itu artinya? Oh ibu bapak saudara. Dia yang telah menerima kehendak Allah untuk menderita sengsara kezaliman manusia untuk menebus manusia. Sekarang telah diberikan otoritas oleh Allah untuk apa? Untuk mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Ibu bapak, ini dia. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kita yakin di dalam diri kita bahwa yang mengeksekusi kehendak Allah di bumi seperti di surga itu sejak kebangkitan adalah Mesias Yesus Kristus, ibu bapak saudara. Berarti perjalanan sejarah dunia secara umum, berarti perjalanan hidup kita secara pribadi, semua ada di bawah kekuasaan, otoritas, wewenang, kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita pegang untuk kita laksanakan dalam hidup kita? Ibu bapak saudara, kita menyebut Yesus adalah Tuhan. Kurios Yesus. Pengertian kurios tidak persis sama dengan pengertian Theos, Allah. Kelak nanti kita akan mendalami perbedaan kurios dengan Theos. Saya mengimani Yesus Kristus kurios kai Theos. Dia Tuhan dan Allah. Tapi khusus sekarang kita membicarakan mengenai kuriosnya. Artinya adalah yang dipertuan, yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan, otoritas sepenuhnya. Nah, kalau Yesus Kristus dikatakan telah diberikan oleh Allah Bapa segala kuasa di bumi seperti di surga,
tepat kita memanggil dia Tuhan, Lord, Gusti. Ibu bapak saudara, Lord Jesus, Gusti Yesus. Karena Yesus yang tersalib, mati dan bangkit ini adalah yang dipertuan atas surga dan dunia. Bukan hanya yang terkemuka di surga dan dunia, tapi yang memegang segala kuasa di dalam surga dan dunia. Dia Tuhan. Terus kalau dia Tuhan, kita mau apa? 3 perkara. Pertama, mari kita tunduk pada ketuhanannya atas kita. Submit ourselves to His Lordship. Menundukkan, menaklukkan diri kita di bawah ketuhanannya. Berarti taat pada dia. Berarti yang diperintahkannya kita lakukan. Berarti yang dilarangnya tidak kita lakukan. Berarti menjunjung namanya dalam setiap aspek hidup kita. Kita junjung namanya. Kita berupaya agar jangan sampai ia dipermalukan. Jangan sampai namanya dihina orang karena keteledoran kita. Bahwa ada orang-orang yang menghina dia, menertawakan dia. Seperti ada seorang bernama Menahem Ali yang dengan serampangan comot-comot data-data sejarah, lalu membaca Injil Matius 1 ayat yang ke-19 sambil membuang satu ayat. Maria mengandung dari Roh Kudus, dibuang oleh dia. Lalu mengatakan Maria berzina, Yesus anak zina. Pendapat orang bodoh dan licik serta curang ini bisa dengan mudah dibantah dengan data-data sejarah dan pembacaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi silahkan orang menghina, dan kita bisa berikan jawaban yang benar. Tapi janganlah kiranya Tuhan sampai dihina karena keteledoran kita, karena kecerobohan kita, karena kita menggampangkan segala hal. Gampang berbuat dosa, nanti minta ampun, diampuni. Kita enggan mendisiplin hidup kita, membuat hati dan pikiran, badan dan jiwa kita sebagai alat-alat kemuliaannya. Lalu berkata kita akan hidup dalam anugerah, berbuat dosalah sebanyak-banyaknya karena pasti tersedia anugerah berlimpah-limpah. Sesat. Kalau benar dia adalah Tuhan kita, Mesias kita, Raja kita, taati dia. Dan jangan sampai ia dipermalukan oleh kita melalui cara hidup kita yang tidak benar. Tapi yang kedua, ibu bapak saudara, kita sudah membaca entah dalam Markus 8 ayat 31 dan seterusnya, entah dalam Matius pasal 16. Dia mengatakan barang siapa mengikut aku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa artinya? Kita diajak mengikut dia. Ada suatu pola yang telah ia tentukan, yang telah ia jalani, dan sekarang ia minta kita mengikuti pola tersebut. Pola apa? Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ibu bapak saudara, itu polanya. Tuhan menyediakan kemuliaan bagi kita, tapi ia mau kita memperoleh kemuliaan itu bukan dengan cara gampangan. Ia mengizinkan kita menempuh jalan yang penuh pergumulan, berupaya untuk tetap setia, berupaya untuk tetap mengikut dia di tengah-tengah berbagai kesulitan, di tengah berbagai cobaan, bahkan godaan, mungkin siksa, mungkin aniaya, bukan sekedar cemoohan dan penghinaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Sebagaimana Kristus pun dimuliakan oleh Bapaknya setelah menempuh jalan salib.
Ibu bapak saudara, kalau sekarang kita sebagai pengikut Kristus sedang mengalami pergumulan, sedang merasakan sakitnya pergumulan tersebut, apapun itu, sakit penyakit kan, mungkin merasa disisihkan di dalam keluarga karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Ingat pola ini, salib, jalan untuk kemuliaan, jalan kemuliaan. Kita dimuliakan Allah, pasti akan dimuliakannya bersama-sama dengan Kristus. Pasti akan diberinya mahkota. Tapi ia minta kita menempuh jalan anaknya, jalan Kristus, jalan menyangkal diri dan memikul salib. Wah, kok beritanya kurang menggembirakan, Pak? Malah sangat tidak menggembirakan. Yang ketiga adalah berita gembira. Ibu bapak saudara, nah, dia adalah Mesias yang berkuasa atas sorga dan dunia. Dia Tuhan kita. Sebetulnya kita punya pelindung, penolong yang tidak mungkin gagal, yang tidak akan mengecewakan kita. Kita punya pelindung, dialah perlindungan kita. Dia punya penolong, kita punya penolong yang akan memungkinkan kita untuk melewati tiap-tiap pergumulan tersebut. Kita punya, sehingga kita tidak perlu ketakutan terus-menerus. Takut wajar, tapi ketakutan terus-menerus sehingga menjadi paranoid. Melakukan ini takut, melakukan itu takut, melakukan ini takut, melakukan itu takut. Jangan. Kita punya pelindung, kita punya penolong, yaitu Sang Raja yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, bertahta, dikukuhkan status Mesiasnya. Dia melindungi kita. Dia melindungi tiap-tiap pengikutnya. Dia menjagai tiap-tiap pengikutnya. Dan ia melindungi gerejanya, sehingga gereja tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara, 3 kebenaran di hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita pegang, kita imani, dan kita amalkan 3 kebenaran itu. Yang pertama, karena dia adalah Tuhan kita. Mari kita belajar taat kepada dia, berupaya agar dia dimuliakan. Kita junjung tinggi namanya. Jangan sampai dihinakan dunia karena kecerobohan kita. Yang kedua, ikuti polanya. Pola apa? Pola tiada kemuliaan tanpa pergumulan atau penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada mahkota tanpa salib. Yang ketiga, bersukacitalah karena kita punya penolong. Kita punya pelindung. Jangan takut. Jangan takut. Meskipun jalan di depan kita penuh dengan onak duri, kerikil-kerikil tajam, ceklongan-ceklongan, tikungan-tikungan tajam yang berbahaya, kita akan tetap dapat berjalan dan selamat sampai di tujuan, di surga yang kekal, karena ada pelindung dan penolong kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga. Kenaikannya, pengukuhan tahtanya sebagai Raja, sebagai Mesias. Tuhan menolong kita sekalian untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Selamat memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, pentahtahan yang jaya. Tuhan memberkati. Amin.